Oke, jadi di video kali ini kita akan unboxing MacBook. Dan ini adalah pertama kalinya saya beli dan juga pakai MacBook. Untuk boxnya ini warnanya pink-pink gimana gitu ya, aneh. Jadi mungkin ini penjualnya yang terdahulu, karena ini BTW MacBook bekas. Mungkin pemakainya dulu adalah cewek ya, dan dia suka warna pink, atau cowok yang memang tersedianya di sana bungkusannya warna pink. Nah, sambil saya buka ini, saya mau cerita dulu kenapa kok akhirnya saya pakai MacBook. Bukan akhirnya pakai sih ya, masih belajar pakai MacBook. Jadi dulu saya pernah pakai MacBook, cuman sebatas ya, cobain aja, nggak pernah pakai untuk daily driver. Kemudian kemarin saya beli MacBook Pro ya, Core i9. Ini MacBooknya ada di sini. Nah, MacBook Core i9 ini sets ya, ini yang ada touch bar-nya 2019, pakai Core i9, RAM-nya 16 GB, SSD-nya 512 GB. Terus akhirnya ya, setelah istri saya melihat, dia minta MacBook juga. Padahal ya, sepengetahuan saya, dia itu nggak bisa laptopan. Yang kayak enaknya kalau misalkan udah punya istri kayak gitu ya. Jadi kemarin iPhone, mintanya iPhone juga. Jadi buat kalian mungkin yang belum punya istri, bergembiralah ya, biar pengeluaran itu tidak banyak. Nah, ini saya beliin istri juga, yang entah nanti dipakai atau enggak. Yang penting kan ya, katanya ya, kalau misalkan membahagiakan istri itu kan pahalanya banyak, rezekinya tambah banyak. Kita lihat aja apakah rezeki saya ke depannya makin banyak atau makin melarat ya. Dan udah selesai copotin bubble wrapnya, sekarang kita coba buka ya. Jadi di dalam box ada box lagi. Dan boxnya ini kayak boxnya es batu ya. Ini gimana ngelepasnya, sebentar. Oke, jadi udah kelepas semua boxnya. Sekarang tinggal box yang terakhir nih harusnya ya. Boxnya coklat seperti ini. BTW ini bekas ya, MacBook bekas. Kenapa? Karena kalau beli baru itu ya lebih mahal ya. Ini adalah MacBook. Sebentar, MacBook apa nih? Ini ya MacBooknya. Wih, MacBook Pro. Coba kita lihat ini tahun berapa. MacBook Pro 13 inch, untuk spesifikasinya 13,3 inch, RAM-nya 16 GB, SSD 512 GB, Intel Iris Plus Graphics, dan untuk prosesornya Intel Core i5 ya. Oke, jadi untuk spesifikasinya itu. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini sepertinya for Malaysia, Apple Malaysia. Jadi ini versi yang Malaysia. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka MacBook Pro-nya. Sets, ini warnanya lebih bagus ya. Jadi warnanya grey seperti ini. Dan BTW ini bekas, tapi kata sellernya sih like new. Like new itu istilahnya seperti baru gitulah. Dan coba kita lihat dulu ya di bagian cover belakangnya ini. Memang kalau kita lihat hampir tidak ada beset sama sekali atau bekas sama sekali. Cuman di sini kayak ada sedikit ya. Coba kita hilangin bisa atau enggak. Jadi logo Apple-nya ini kayak ada semacam dikit aja, kayak sehelai rambut. Kita taruh di sini dulu. Dan ini ada apa aja nih? Ada kabel chargernya, USB Type-C to Type-C. Kemudian ini bukan versi Indonesia lah intinya ya. Versi Malaysia dengan 3 kaki seperti ini. Kemudian juga ada buku panduan dan seharusnya ada stiker nih. Nah, ada stikernya juga. Stikernya juga warna grey ya. Kalau yang versi grey, kemudian ya ada buku panduan dan lain-lain, dan ada adapternya. Adapternya seperti ini. Jadi kita bisa masukkan ini ke sini ya. Nah, seperti ini. Atau kalian juga bisa beli yang 2 kaki. Jadi tinggal masukkan aja ke sini. Ada kok, saya pernah lihat dongle-nya charger itu yang khusus untuk MacBook. Dan untuk outputnya di sini tertulis 61 watt. Oke, jadi sekarang kita jajarkan ya MacBook saya. Tom. Nah, ini MacBook yang pengennya sih ya untuk istri ya. Sets, dia ada touch bar-nya juga. Suaranya mantap banget. Kemudian ini yang saya beli kemarin. Ini yang versi 15,6 inch. Ini lebih besar sih ya displaynya. Tapi kalau kalian perhatikan ada perbedaan ya untuk layout keyboardnya. Ini adalah versi yang 2020. Jadi touch bar-nya ada di tengah seperti ini. Tombol escape dan juga tombol powernya yang juga bisa menjadi touch ID. Kayak memisah gitu dengan touch bar-nya. Sementara untuk yang versi 15,6 inch, apalagi ini region Jepang. Jadi dia ada huruf kanjinya di bawah tombolnya. Jadi ada A, S, D, kemudian huruf kanji yang saya nggak tahu bacanya apa. Kemudian untuk touch bar-nya
Jadi tombol escape-nya itu ada di touch bar, tombol touch ID dan juga powernya ada di sini. Jadi seolah-olah menyatu gitu. Sementara untuk yang versi 2020 dia bergabung. Dan ada perbedaan lagi yang menurut saya paling susah, yaitu tombol ini, icon add ini ya. Jadi kalau misalkan kita ngetik email kan Handika Setiabudi @gmail.com gitu misal. Nah, kalau yang ini dia ada di sebelahnya huruf P. Jadi kalau saya kan terbiasanya di Windows itu dua ini ya, sama. Ini versi Malaysia sebenarnya sama dua ini. Cuman bedanya ya, kalau misalkan di Windows itu kita pakai CTRL, kalau di sini kita pakai Command. Dan untuk versi Jepang ini juga ada bedanya ya. Jadi kalau di sini dia tetap caps lock, di sini dia Control. Kemudian juga ada beberapa tombol tambahan yang saya bingung gitu. Jadi ya kalau yang versi Jepang ini malah saya harus belajarnya lebih ekstrim lagi. Cuman ya ketika saya udah pakai sekitar 4-5 hari ini untuk Final Cut aja, jadi saya benar-benar nggak ngotak-ngatik apapun, saya cuman belajar Final Cut. Di sini sebenarnya udah ada kayak Adobe Premiere Pro, Photoshop, After Effects ada, dan udah saya coba, menurut saya sama aja ya feel-nya itu. Kalau Premiere Pro emang dia agak sering-sering nge-freeze, kalau scrubbing itu juga walaupun spek saya tinggi yang di komputer itu tetap timeline-nya itu warna kuning ya. Kalau misalkan 4K dia langsung merah gitu walaupun open kudanya udah saya pakai. Tapi kalau kita pakai Final Cut memang harus saya akui bener-bener smooth dan juga mulus banget untuk timeline-nya. Jadi kalau misalkan kita mau scrubbing ya, scrubbing ini saya geser dulu ke sana, ganti ini. Nah, misalkan ini scrubbing gini ya. Nah, dia langsung smooth. Jadi kalau kalian lihat benar-benar tidak nge-freeze sama sekali. Dan harus saya akui juga trackpad paling enak di semua laptop apapun yang pernah saya pakai, saya coba adalah MacBook. Karena MacBook ini gesturnya benar-benar nyaman banget. Kayak nggak cuman sekedar di home screen dia berfungsi gitu. Di aplikasi apapun trackpadnya ini berfungsi dengan baik. Dan kalau misalkan kita mau ngedit tanpa mouse, menurut saya kalau misalkan udah expert banget, udah bisa lah nggak usah pakai mouse, hanya cuman pakai keyboard dan juga trackpad. Menurut saya kalau di MacBook dengan Final Cut-nya bisa. Cuman permasalahannya kalau misalkan saya memutuskan untuk pakai MacBook dan juga Final Cut-nya di studio DKID, saya harus merubah ekosistemnya. Jadi di DKID itu ada 3 PC Windows pakai Adobe Premiere Pro dan 2 laptop Windows yang pakai Adobe Premiere Pro juga. Nah, kalau misalkan saya sendiri yang pakai MacBook, saya edit sendiri ya, saya capek sendiri karena biasanya kan saya minta anak-anak minta tolong untuk editin gitu di Adobe Premiere Pro, dan anak-anak di KID nggak ada yang bisa pakai Final Cut. Jadi bener-bener semuanya anak Adobe Premiere Pro banget. Nah kalau saya sendiri yang pakai, akhirnya kan saya yang capek gitu karena tidak ada yang bantu untuk ngeditin nantinya. Terus kalau misalkan saya gunakan untuk main game, sebenarnya di sini sudah saya install ya Steam-nya. Ada nih Steam dan saya bisa login pakai akun saya. Dan ternyata ketika saya login Steam ya, dia beda. Jadi kalau misalkan kalian udah beli game di Steam untuk Windows, kalian harus beli lagi kalau misalkan kalian pakai di Mac. Jadi berbeda ekosistem. Dan game saya di Steam itu sebenarnya udah banyak ya, cuman berbeda ekosistem. Jadi contohnya misalkan saya mau main Cyberpunk ini ya, tetap saya harus beli baru untuk Mac karena saya belinya cuman di Windows. Kalau misalkan mau main game apapun ya, nggak ada game yang kayak dual platform gitu, Windows dan juga MacBook. Intinya saya harus beli dari awal lagi, dan itu kan lumayan ya. Jadi mungkin kalau misalkan saya memutuskan untuk pindah ke MacBook udah terlambat sebenarnya, udah karena ekosistem yang saya bangun itu untuk Windows. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dari MacBook dari anak yang Windows banget. Dari lahir udah pakai Windows 2007, saya sempat pakai nggak ya Windows XP. Yang saya ingat itu saya dulu pakai Windows XP. Dan sekarang kalau misalkan pakai MacBook, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kalau digunakan untuk kerja itu nyaman banget. Apalagi kalau kalian download software dari App Store-nya, software yang memang dioptimalisasi untuk MacBook. Karena ketika saya coba untuk ngedit video 4K untuk scrubbingnya di Final Cut itu lebih smooth ketimbang di Adobe Premiere Pro yang speknya kalian mungkin bisa tonton video kita yang rakit PC habis 55 juta lah. Nah itu PC yang saya pakai untuk Adobe Premiere Pro, dan dengan spesifikasi Core i9 16GB RAM, PC saya itu 64GB, dia lebih smooth loh kalau untuk scrubbing di Final Cut. Kalau pakai Adobe Premiere Pro, di sini udah saya install, ya feel-nya sama-sama aja kayak di Windows. Jadi sering nge-freeze, sering not responding. Kalau ngedit video 4K dia juga langsung merah di bagian timeline itu, dan dia nggak smooth juga. Dan kesimpulan yang terpenting, apakah saya akan pakai MacBook? Kayaknya enggak sih ya, karena saya kan
harus merubah ekosistem semuanya. Kalau misalkan saya pakai MacBook, kecuali kalau mungkin saya pakai sendiri, saya akan berpikir lagi. Cuman karena ekosistem, maksudnya ekosistem di sini semua anak-anak di KEdit itu anak Windows, anak Adobe Premiere Pro. Jadi kalau misalkan kita harus mengganti semuanya ke MacBook, menurut saya enggak. Tapi kalau buat game ya, menurut saya juga enakan di Windows kalau untuk main game. Kalau kerja menurut saya enak di MacBook. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.